Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai pendekatan studi Islam dengan pendekatan psikologi yang berjudul Pengaruh Ibadah Sholat bagi Seorang Muslim. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Widya Alawiyah, kemudian Ibu Konita Nur Sabrina, dan terakhir ada Pak Khalid Mawardi. Pokok bahasan dalam materi hari ini yaitu mengenai tadi pengertian pendekatan psikologi dalam studi Islam, pengaruh ibadah sholat bagi seorang muslim, kemudian ada sejarah perkembangan psikologi, dan dalil Al-Quran serta hadis yang berkaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikologi dalam studi Islam. Pendekatan psikologi terdiri dari dua kata, yaitu pendekatan dan psikologi. Pendekatan merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu, sedangkan psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamartinya. Adapun pengertian psikologi menurut Cekya Darajat adalah perilaku seseorang yang nampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Lalu pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi yang beragama. Objek kajian dalam ini yaitu manusia. Lalu sedangkan pengertian studi Islam sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Ma'mun Mukmin dalam bukunya dapat dimaknai kajian Islam. Jadi pendekatan psikologi dalam studi Islam yaitu suatu usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Karena dalam ajaran agama ini sering ditemukan istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang. Maka dengan hal ini ilmu jiwa selain mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati dan diamalkan seorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usia seseorang. Selanjutnya, sejarah perkembangan psikologi. Sejarah perkembangan psikologi merupakan perjalanan yang menarik dan kompleks, yang mana istilah psikologi ini pada abad ke-19 mulai memisahkan diri dari filosofi dan teologi, yang mana menjadi disiplin ilmu yang berfokus pada metode ilmiah. Perkembangan psikologi ini tidak lepas dari munculnya aliran pemikiran behaviorisme yang dipelopori oleh John B. Watson dan B.F. Skinner, yang mana beliau ini menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati, sementara psikologi analitik Sigmund Freud membawa perhatian pada aspek bawah sadar yang mempengaruhi tindakan manusia. Tetapi dalam hal ini, kedua aliran ini meskipun berbeda, tapi menunjukkan upaya untuk memahami kompleksitas jiwa manusia dari sudut pandang yang berbeda. Lalu pada abad 20 muncullah aliran humanistik yang dipengaruhi oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, yang mana pada aliran humanistik ini menekankan pada potensi manusia dan pengalaman positifnya. Artinya terdapat pergeseran dari fokus menuju pemahaman yang lebih holistik tentang kesehatan mental. Kemudian setelah itu, secara keseluruhan sejarah perkembangan psikologi ini adalah cerminan dari pencarian manusia untuk memahami diri mereka sendiri. Nah, dari pendekatan ilmiah yang ketat hingga pengakuan akan kompleksitas pengalaman spiritual, psikologi ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan berkembang. Sejarah Islam berawal dari sejarah psikologi Islam berawal dari sejarah manusia itu sendiri. Hanya pada masa itu belum dinamai psikologi, walaupun pada prakteknya telah nampak nilai-nilai psikologi. Contohnya adalah cerita dari Qabil dan Habil.
Ini adalah kejadian pertumpahan darah yang pertama dalam sejarah kehidupan manusia karena dorongan nafsu amarah dan kecemburuan yang berlebihan. Ini menjelaskan tentang perilaku manusia. Perkembangan psikologi di dunia Islam terjadi pada pertengahan abad 9 Masehi. Para sarjana Islam melakukan kajian-kajian tentang psikologi yang terilhami dari yang termuat dalam Al-Quran, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, Ar-Razi, dan lain-lain. Nah, sederetan tokoh tersebut sebetulnya lebih dikenal sebagai seorang filosof daripada seorang psikolog. Namun juga pantas dikategorikan sebagai psikolog falsafi karena pada saat itu belum ada pemisahan antara disiplin ilmu. Seperti Al-Kindi, dia membahas tentang, dipandang sebagai filosof muslim pertama yang membahas tentang psikologi mengenai tidur dan mimpi. Kemudian untuk Ibnu Sina, seorang filosof dan ahli kedokteran yang banyak memberikan sumbangan terhadap psikologi jiwa. Buku yang paling terkenalnya adalah Asy-Syifa yang membahas tentang jiwa, eksistensinya, hubungan jasmani, rohani, sensasi, persepsi, dan aspek-aspek terkait lainnya. Kemudian menurut Abdul Hamid Al-Hashimi, orang pertama yang menamai cabang ilmu yang mengkaji jiwa dan behavior atau perilaku manusia adalah Al-Ghazali. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membahas tentang jiwa dan perilaku manusia. Dari sini ilmu jiwa mulai mengumpulkan bahan-bahan yang telah dikemukakan oleh para tokoh sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Kemudian macam-macam pendekatan psikologi dalam studi Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang otonom, psikologi memiliki beberapa pendekatan, antara lain pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang digunakan oleh Wilhelm Wundt, di mana tujuan dari pendekatan struktural yaitu untuk mengetahui dan memahami pengalaman seseorang menurut tingkatan, jenis, atau kategori tertentu. Yang kedua ada pendekatan fungsional. Ini pertama kali dikemukakan oleh William James pada tahun 1910 Masehi. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui dan memahami peran agama dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang di dalam kehidupan. Yang ketiga ada pendekatan psikoanalisis yaitu yang dikemukakan pertama kali oleh Sigmund Freud pada tahun antara 1859 sampai 1939 Masehi. Metode ini menerangkan secara rinci mengenai peran agama dalam mempengaruhi kepribadian seseorang serta hubungan agama dengan segala macam bentuk penyakit jiwa manusia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan psikolog agama yang sangat berkaitan erat dengan metode-metode psikologi umum yang diciptakan dan dikembangkan oleh para ilmuwan di Eropa. Psikologi dalam Islam sendiri sebenarnya belum mencapai teori-teori khusus yang digunakan untuk melakukan pendekatan psikologi dari studi Islam. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang tidak benar sebab tidak bertentangan dengan metode Islam yang telah diajarkan. Pengaruh ibadah salat bagi seorang muslim. Salat bukan sekedar rutinitas ibadah, tapi juga sebuah doa. Seluruh bacaan dalam salat merupakan bentuk pengakuan dan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah. Sementara gerakan-gerakan yang dilakukan selama salat mengandung makna dan doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rangkaian bacaan dan gerakan salat memiliki sejarah, filosofi, tujuan, dan hikmah yang mendalam yang dapat dirasakan oleh orang yang melaksanakannya dengan penuh penghayatan. Selain sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, salat juga memiliki hubungan yang erat dengan psikologi manusia. Melalui salat, seseorang dapat merasakan ketenangan batin, mengurangi stres, dan memperoleh kedamaian dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Hal ini membuktikan bahwa salat tidak hanya bermanfaat secara spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan psikologis yang akan membentuk perilaku positif bagi seorang muslim. Yang pertama, salat sebagai prosesi spiritual untuk mengingat Allah. Mengingat Allah melalui salat adalah cara untuk menenangkan hati. Ketenangan dan kebahagiaan sejati datang dari dalam hati,
bukan dari harta atau kekuasaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mereka itu orang-orang yang beriman, yang berhati tenang karena selalu ingat kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Rasulullah juga mengajarkan bahwa salat adalah sumber ketenangan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang kedua, salat membawa keberuntungan. Salat yang dilakukan dengan khusyuk membawa kebahagiaan dan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Panggilan azan yang mengajak kita untuk melaksanakan salat adalah ajakan untuk menuju keberuntungan, kebahagiaan sejati dengan hati yang khusyuk dan penuh keimanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang ketiga, salat memiliki peran penting dalam mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Utslu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah juga menjelaskan manfaat sholat dalam banyak hadis. Salah satunya adalah beliau bersabda, barang siapa yang memelihara salat akan memperoleh cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Lebih lanjut, Rasul mengibaratkan salat seperti sungai yang membersihkan diri kita dari dosa. Sebagaimana dalam hadis, bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu, ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Adakah masih ada daginya yang tinggal barang sedikit pun? Para sahabat menjawab, tidak ada. Rasul bersabda, maka demikianlah perumpamaan salat yang 5 waktu. Dengan salat itu Allah akan menghapus semua kesalahannya. Jadi dengan mengerjakan salat dengan penuh keikhlasan dan khusyuk, seorang akan mengembangkan keikhlasan, ketakwaan, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian psikologi Islam, salat memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Dengan memperdalam pemahaman tentang salat, kita bisa meningkatkan kualitas spiritual dan emosional serta memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran salat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.